Roti tawar bukan sepenuhnya roti asli. Air bisa mendidih sekaligus membeku. Pisang termasuk buah beri yang berasal dari rumput. Percaya atau enggak, tapi aku mau nanya, kamu tahu nggak kalau air bisa jadi lebih basah? Yuk, kita cari tahu di video ini. Warna permen karet biasanya pink, karena permen karet komersil pertama yang dibuat tahun 1928 emang warnanya kayak gitu. Pink cuma satu-satunya pewarna makanan yang ada di pabrik itu. Tapi, permen karet yang pertama mungkin muncul sekitar 9.000 tahun lalu. Saat itu, orang mengunyah getah kulit pohon birch untuk memperoleh khasiat medisnya, misalnya untuk mengatasi demam. Faktanya, di berbagai periode, orang biasa mengunyah berbagai bahan. Misalnya, bangsa Maya kuno bikin permen karet dari chicle, bahan yang terbuat dari getah pohon sawo. Mereka memakai bahan ini untuk melawan rasa lapar dan memuaskan dahaga. Dan di Amerika Utara, orang mengunyah resin pohon cemara. Kebiasaan ini kemudian ditiru pemukim dari Eropa dan diubah jadi barang dagangan di tahun 1840-an. Kamu nggak bisa menamai folder dengan nama CON di Windows versi manapun. Ini juga berlaku bagi beberapa kombinasi huruf lain seperti PRN, AUX, NUL, dan lain-lain. Ini ada kaitannya dengan sistem operasi itu sendiri. Sistem operasi membuat berbagai folder untuk menyimpan data, dan kalau kamu bikin folder dengan salah satu nama ini, hal itu bisa bikin bingung si sistemnya sendiri. Kalau kamu kocok satu set kartu untuk memperoleh semua kombinasi yang mungkin, kamu akan butuh bermiliar-miliar tahun untuk mendapatkan sepertiga kombinasi saja. Coba pikir, satu set kartu biasa terdiri dari 52 kartu, dan jumlah kombinasi yang mungkin terbentuk tanpa pengulangan adalah 8 kali 10 pangkat 67. Meski kartu dikocok 100 kali per detik, tanpa kombinasi berulang, kamu akan butuh beberapa ratus triliun kali umur alam semesta sejauh ini. Melipat selembar kertas 103 kali akan membentuk tumpukan setebal 93 miliar tahun cahaya. Itu melebihi ukuran alam semesta yang bisa diamati loh. Tapi kalau mau ngecek sendiri, kamu nggak akan mampu melipat kertas lebih dari 12 kali. Kamu juga bakal butuh kertas yang benar-benar lebar dan yang panjangnya hampir 1,6 km. Dengan kertas printer biasa, jumlah lipatan bahkan lebih sedikit, cuma 7 kali. Di banyak swalayan, kamu pasti ngelihat dua bagian roti yang berbeda, roti dan bakery, dan keduanya nyediain jenis roti yang beda. Jenis roti yang lebih ringan, berbentuk segi empat dan seringnya udah dipotong-potong, disebut roti tawar atau roti sandwich. Sementara yang satunya, ya roti aja. Bedanya, roti tawar dibuat khusus untuk dioles. Teksturnya lebih liat, jadi potongannya nggak hancur dan berantakan pas kamu oles selai kacang misalnya. Roti tawar juga cukup lembut, jadi kamu bisa menggigit sandwichmu dan isiannya nggak keluar dari pinggir, yang bisa bikin makananmu jadi berantakan. Roti tawar juga lebih tahan lama dibanding roti biasa, karena ada tambahan zat aditif di dalamnya. Zat ini mengawetkan tekstur roti selama sekitar seminggu di rumahmu, jadi kamu bisa menikmati roti lapis selai kacang dan jelimu lebih lama. Sedang jenis roti tradisional, kemungkinan bisa basi besokannya. Ada kondisi di mana air bisa mendidih sekaligus membeku. Ini disebut titik triple dan terjadi saat ketiga bentuk zat, cair, padat, dan gas terjadi di saat yang sama tanpa saling mengganggu. Untuk air, titik triple terjadi sedikit di atas suhu beku dan dalam tekanan 0,006 atmosfer. Burung biru yang kamu lihat di logo Twitter punya nama resmi loh, yaitu Larry the Bird. Dan pembuat jejaring sosial ini menamakannya sesuai nama mantan pebola basket NBA, Larry Bird, dari Boston Celtics. Jika kamu mau menghemat uang dengan mengurangi frekuensi mengecas smartphone-mu, kamu mungkin akan kecewa. Untuk mengecas ponsel, kamu memakai sedikit sekali daya listrik. Karena itu, jumlah maksimal uang yang bisa kamu hemat dalam setahun cuma kurang dari 15.000. Jeep sebenarnya singkatan loh. Awalnya mobil ini disebut GP atau General Purpose alias kendaraan dengan kegunaan umum. Lama setelah itu, Jeep baru jadi merek yang kita kenal sekarang. Bentuk pisang melengkung sebab mengikuti matahari. Oh iya, pisang juga bukan pohon, melainkan sejenis rumput-rumputan. Tandan pisang
tumbuh ke bawah, tapi buahnya sendiri ingin menghadap matahari. Jadi waktu tumbuh, pisang agak melengkung ke atas. Spandex, serat yang dipakai sebagai bahan pakaian olahraga, memperoleh namanya dari anagram kata expanse. Kalau kamu mau nonton semua video yang ada di YouTube, kamu akan butuh waktu 1000 tahun. Dan kamu butuh sekitar 1000 tahun tambahan lagi karena banyaknya video baru yang udah nambah lagi saat itu. Mungkin kamu tahu kalau secara teknis tomat termasuk buah beri kan? Nah, begitu juga pisang, cabai, semangka, dan terong. Ada simbol stopless terbuka kecil di tiap kemasan kosmetik. Namanya PAO, Period After Opening. Ini ngasih info berapa lama kamu bisa memakai produk itu dengan aman setelah dibuka. Stopless itu biasanya disertai angka dengan huruf M, singkatan dari months atau bulan. Pastikan kamu ingat persis kapan kemasan itu dibuka, supaya kamu tahu entah sudah 3, 6, 9, atau berapa bulan yang telah berlalu. Di colokan earphone, seringnya ada beberapa cincin yang masing-masing mewakili komponen yang beda. 1 cincin untuk suara mono, 2 untuk stereo, dan yang ketiga artinya earphone-mu disertai fungsi mikrofon. Untuk tahu apa telur rebusmu benar-benar sudah matang, putar aja di atas meja. Kalau telur berputar dengan stabil tanpa jatuh, artinya sudah matang. Alih-alih memakai air biasa, pemadam kebakaran memakai air basah buat memadamkan api. Mereka menambahkan surfaktan, bahan kimia yang mengurangi tegangan permukaan air biasa. Ini membantu air membasahi objek dan lebih mudah menyebar kemana-mana. Tirai kamar mandimu kadang terlalu lengket pas kamu masuk kamar mandi untuk membersihkan badan. Menurut efek tirai kamar mandi, air panas menurunkan tekanan udara di balik tirai. Tekanan yang lebih tinggi dan udara lebih padat di luar kamar mandi mendorong tirai masuk. Jadi kamu merasa kayak tirai kamar mandimu mengincarmu. Kalau kamu perhatikan kantong sampah, kamu bisa lihat sambungannya yang kebalik. Sebenarnya, kamu nggak harus ngibasin kantong ini untuk membukanya. Pasang aja di atas bak sampah kayak topi. Lalu tekan bagian tengahnya ke dalam bak sampah. Dengan cara ini, sambungan akan ada di tempat semestinya, di bagian dalam. Kalau kamu pernah kesulitan ngeluarin coklat dari kotaknya, coba lihat lubang-lubang kecil di samping-sampingnya. Lubang-lubang itu ada untuk bantu kamu. Kalau kamu tekan lubang di sebelahnya, coklatnya bisa langsung keluar. Lubang tambahan di bagian atas wastafel memiliki berbagai fungsi tersembunyi loh. Pertama, kalau ada yang lupa nutup keran, air nggak akan meluap dan kamar mandi nggak akan banjir. Kedua, berkat lubang itu, air bisa turun lebih cepat karena lubang ngasih jalan buat udara dan membantu air mengalir turun. Hai, ada teka-teki baru nih untuk melatih otak kamu. Tebak jawabannya ya. Nggak pakai lama. Jawab soal ini dong. Bu Gita punya 7 anak cowok dan masing-masing dari mereka punya saudara cewek. Berapa semua anak Bu Gita? Jawabannya 8. Semua anak cowoknya pasti punya saudara cewek yang sama. Jadi 7 anak cowok plus 1 cewek sama dengan 8 anak. Pak Septian ditemukan pingsan di depan rumah saat semua keluarganya lagi liburan. Penyelidik mendapatkan 3 tersangka dan semuanya ada di dalam rumah saat kejadian. Maya ditetapkan sebagai tersangka pertama, tapi dia nggak mau ngaku bersalah. Dia bilang, di pagi hari saya bersih-bersih rumah dan siangnya tidur. Pelayan Joni bilang, saya diminta ngecek stok makanan di siang hari. Lalu, Jody, sopir Pak Septian, mengaku saat kejadian dia nggak di rumah itu. Saya nganterin anak Pak Septian ke pesta kebun. Mana dari semua tersangka ini yang terbukti bersalah? Jody, semua keluarga Pak Septian lagi pergi liburan, jadi alibinya nggak mungkin benar. Kalau bisa nebak kata ini berarti kamu jago bahasa Inggris. Pengucapannya tetap sama meski 2 dari ketiga hurufnya dihilangin. Kata apa ya? B.
Phew, ternyata harus mikir keras. Lihat gambar ini baik-baik biar kamu bisa nemu keanehannya. Cewek di gambar yang paling kanan makan sup pakai garpu tuh. Aduh, mana bisa. Ketujuh bestie ini lagi nongkrong bareng di hari Minggu. Monique, Poppy, dan Loli mau pesan kopi, sedangkan Eva, Ella, dan Emma lebih milih minum soda. Dengan mengamati polanya, apa kamu bisa nebak jenis minuman yang dipesan Monique? Dia pasti pesan kopi, rahasianya ada di nama mereka. Pada nama Monique, Poppy, dan Loli ada huruf vokal O dan I, mirip kayak di kata kopi. Di keranjang ini ada 4 pir dan di dalam ruangan ini ada 4 orang. Masing-masing orang mengambil 1 pir. Dan ternyata masih ada sisa 1 pir di dalam keranjang. Kenapa bisa gitu ya? Sisa pir di dalam keranjang diambil oleh orang terakhir di situ. Sebentar lagi, Maria berulang tahun dan biar penampilannya makin cantik, dia pengen rileks di spa. Dia keenakan dipijitin sampai ketiduran. Setelah bangun, dia baru tahu uang di dalam tasnya udah hilang. Oh no! Maria punya 3 tersangka. Kasir, Rika, mengaku, aku lagi makan siang di belakang. Ahli pijat, Catherine, bilang, tadi aku masuk ke belakang toko untuk ngambil minyak. Sedangkan Mirna, dia cuma pengunjung spa kayak Maria. Dia bilang dia nggak ngelihat apa-apa saat masih nunggu dipijat. Apa kamu tahu pencurinya? Catherine, dia pasti nungguin Maria sampai ketiduran biar bisa nyuri barang-barangnya. Lihat aja tuh, di belakang dia ada tumpukan uang. Wah, udah saatnya ngerapin ujung rambut yang bercabang nih. Tapi ceritanya, di kota X cuma ada 2 penata rambut yang bisa motongin rambutmu. Cowok ini dan cewek ini. Penata rambut mana nih yang bakal kamu pilih? Yang cewek aja. Kalau di kota X cuma ada 2 penata rambut, berarti mereka saling ngebantu motongin rambut. Dari hasil potongan rambut si cowok ke cewek ini, kelihatannya dia nggak jago motong rambut. Kalau ayam jantan ini bertelur di atap rumah, ke arah mana telurnya akan menggelinding? Aha, ayam jantan nggak bisa bertelur, jadi nggak bakal ada telur yang menggelinding. Pemilik toko skincare menghubungi polisi karena tokonya kemalingan, tapi dia nggak ngeliat pelakunya. Menurut rekaman CCTV, di dalam toko ada 3 orang pembeli saat kejadian. Petugas polisi langsung menginterogasi mereka. Miko bilang dia lagi beli produk untuk hewan peliharaannya. Tersangka kedua, Laila, lagi nyari salep dan gel lidah buaya. Sedangkan tersangka Rani bilang ke polisi kalau dia lagi nyari lotion. Apa kamu bisa nebak pembohongnya? Pelakunya pasti Miko. Toko itu kan nggak ngejual produk untuk hewan peliharaan. Payah. Pak Putra adalah pengusaha kaya yang suka mengoleksi perhiasan mahal. Setelah bangun pagi, dia ngelihat semua perhiasannya udah hilang. Dia langsung menghubungi petugas untuk mecahin kasus ini. Istri Pak Putra, Bu Karin, diinterogasi paling awal. Saat itu saya lagi mandi, jawabnya dengan suara gugup. Belinda, asisten rumah tangga kepercayaan mereka, nggak ada di rumah selama kejadian. Katanya, saya lagi nggak beresin garasi. Kemudian ada Bella yang bekerja sebagai koki. Dia bilang, saya lagi nyiapin makan siang untuk keluarga Pak Putra. Pencurinya yang mana ya? Apa kamu bisa nebak? Pasti Bella. Ngakunya dia lagi masak makan siang, padahal kan kejadiannya di malam hari. Lantai 80 di gedung ini dihuni seorang pria. Saat musim hujan, dia naik lift hingga lantai teratas. Tapi saat nggak ada hujan, dia cuma naik lift sampai setengah jalan. Lalu naik tangga biasa untuk sampai di unit tempat tinggalnya. Kenapa bisa gitu ya?
Pria ini kebetulan bertubuh pendek. Normalnya dia cuma bisa mencet tombol lift di lantai 40. Tapi saat musim hujan, dia bisa mencet angka 80 dengan bantuan payung. Jenius kan? Saat hujan deras, Mira bisa kerja dari rumah. Tiba-tiba dia pengen pergi ke kamar mandi. Tapi saat dia balik lagi, ponsel dan uangnya telah dicuri di rumahnya sendiri. Padahal saat itu masih siang bolong. Saat itu cuma ada 3 orang di dalam rumahnya. Adiknya Betty bilang bukan dia pelakunya. Aku masih tidur karena kemarinnya harus begadang. Kakaknya, Anna, bilang saat kejadian dia lagi jalan-jalan di kebun. Lalu dia bilang, aku ngelihat anggrek Night Senate yang bermekaran. Joshua, pacar Mira, mengatakan aku baru saja sampai rumah untuk makan siang nih. Menurutmu gimana? Mana dari ketiga tersangka ini yang udah nyuri uang dan ponsel Mira? Pelakunya Anna, anggrek Night Senate cuma mekar di malam hari. Jadi, kemungkinan dia udah diam-diam masuk ke ruang kerja Mira untuk ngambil barang-barang Mira. Cowok ini mau keliling kota dengan naik kuda, tapi setelah nunggu berjam-jam dia cuma berdiri di tempat yang sama. Kok bisa gitu? Memangnya dia dari mana sih? Nggak dari mana-mana lah, tapi dari tadi dia nungguin kudanya datang. Di peternakan Benny lagi hujan deras dan semua babinya kecuali 15 nggak bisa ditemukan. Berapa jumlah babi yang masih di kandang? Kalau tebakanmu 15, berarti jawabanmu benar. Rumah ini punya 3 ruangan penting. Di dalam perpus ada banyak koleksi buku langka. Ruangan kedua dipakai untuk naruh uang dan emas. Lalu ruangan ketiga dipenuhi koleksi perhiasan mahal. Kalau terjadi kebakaran, ruangan mana yang pertama kali akan dipadamkan polisi? Nggak ada. Kamu masih ingat kan kalau tugas polisi bukan madamin kebakaran? Itu tugas damkar. Vina salah ngirim email ke cowoknya yang seharusnya dikirim ke temannya. Dan dia nggak mau cowok itu ngebuka emailnya. Makanya Vina langsung ngambil laptop cowoknya untuk menghapus pesan email tadi. Ternyata laptopnya di password tuh. Untungnya dia nemu petunjuknya di sticky note. History 3, Music 5, Book 231, Yellow 1. Kira-kira passwordnya apa ya? Tiap nomor nunjukin urutan huruf yang harus Vina ambil dalam kata itu. Huruf ketiga dari history adalah S, huruf kelima dari music yaitu C. Huruf kedua, ketiga, dan pertama dari book adalah O, O, dan B. Lalu huruf pertama dari yellow adalah Y. Jadi passwordnya adalah Scooby. Sekian dulu semuanya, semoga otakmu semakin terlatih dan tambah cerdas. Sampai ketemu lagi. Sebuah hunian nyaman dengan pemandangan indah Laut Mediterania yang berfungsi sebagai tempat bernaung sempurna dari hujan. Kayak gini nih mestinya iklan real estate untuk Neanderthal 100.000 tahun lalu. Selamat datang di gua-gua aneh dan menakjubkan yang bisa kamu tinggali atau enggak? Tentu saja saat itu, real estate maupun iklan belum ditemukan, apalagi fakta bahwa Neanderthal belum bisa bikin rumah dan seringnya tinggal di gua-gua. Tapi salah satu gua itu kelihatan sangat mirip bangunan perumahan. Gua ini ada di Tanjung Batu Kapur Tinggi bernama Batu Gibraltar. Jika Neanderthal mengerti ekonomi, harga gua-gua di Tanjung Batuan ini tentunya sangat mahal. Para penjelajah menemukan gua ini tahun 1907. Mereka cuma melihat lubang besar yang dikelilingi batuan. Selama bertahun-tahun, ilmuwan meneliti tempat ini dan menemukan beberapa jejak Neanderthal. Mereka menemukan peralatan kuno di gua itu beserta tulang belulang hewan purba. Tapi yang paling keren adalah mereka menemukan 4 gua di batuan itu mirip kompleks perumahan. Neanderthal hidup berdampingan dengan tetangga mereka dan saling membantu berburu dan menangkap ikan.
Mereka membuat dekorasi bulu dan lukisan abstrak di dinding. Bayangin, nenek moyang purba kita nongkrong di gua-gua ini 100.000 tahun lalu. Kini ilmuwan nongkrong di sana untuk meneliti masa purba Neanderthal. Akhir tahun 2021, arkeolog menyingkap celah di salah satu gua yang menuju ke terowongan tak dikenal. Mereka merangkak melalui lubang ini dan membuka ruangan baru di bawah atap gua. Tempat ini telah tertutup dari dunia luar selama lebih dari 40.000 tahun. Dan kelihatannya ini mirip salah satu apartemen paling bergengsi di seluruh kompleks gunung itu. Langit-langitnya tinggi dengan stalaktit purba, tirai batu yang rusak membagi apartemen itu menjadi beberapa ruangan, dan ilmuwan menemukan sisa-sisa hewan kuno dan goresan di dinding. Sepertinya Neanderthal belum pernah tinggal di sini, tapi mereka biasa mengunjungi tempat ini. Para arkeolog menemukan cangkang siput laut Dockwell, salah satu Neanderthal membawanya ke sini karena alasan tertentu. Tapi penghuni utama tempat ini adalah hiena. Gua-gua ini menunjukkan makhluk Neanderthal lebih mendekati manusia daripada monyet. Mereka punya gaya hidup, bahkan beberapa adat. Masih banyak yang harus diteliti dan ilmuwan berharap menemukan beberapa ruangan di batuan ini. Sementara itu tahun 2003, para arkeolog menemukan pemukiman awal di Pulau Flores, Indonesia. Di kerimbunan hutan, mereka menemukan gua dengan peralatan kuno. Awalnya semua orang mengira nenek moyang manusia tinggal di sini, tapi kemudian ilmuwan menemukan tengkorak aneh orang dewasa. Sebuah analisis cermat menunjukkan tengkorak itu milik wanita berumur 30 tahun, tingginya 1 meter, di atas pinggang rata-rata orang dewasa. Bobot wanita itu setara dengan bobot anjing gembala Jerman. Itu bukan rangka Neanderthal atau Australopithecine. Ini spesies baru tak dikenal yang oleh ilmuwan dinamakan Homo floresiensis atau simpelnya Hobbit. Ada juga sisa-sisa hewan purba dalam gua itu, yaitu gajah sebesar sapi, beberapa bangau besar, dan tikus raksasa. Para arkeolog menemukan bahwa Hobbit bukan pemilik tempat ini, penghuni utamanya adalah tikus-tikus ukuran kucing. Mungkin mereka melawan Hobbit. Beberapa analisis menunjukkan bahwa Homo floresiensis bukan nenek moyang langsung kita. Mereka berada di cabang evolusi terpisah. Rangka Hobbit lebih mirip monyet dibanding manusia modern. Di tahun 2009, di hutan lebat Vietnam, arkeolog menemukan Sondong, gua terbesar di dunia. Jika kamu masuk ke dalam gua ini dan berteriak, akan kamu dengar gema yang panjang banget. Di sebagian tempat, ketinggian gua setara dengan gedung Empire State. Dan seluruh gua lebih luas daripada satu blok sentral New York. Sondong adalah salah satu dari 3 gua di rimba Vietnam. Banyak labirin rumit yang menghubungkan gua-gua ini. Di dalamnya kamu bisa menemukan berbagai tumbuhan dan pepohonan unik yang hidup terpisah dari dunia luar. Ini adalah rimba bawah tanah yang sesungguhnya. Di beberapa tempat bisa kamu temui langit-langit runtuh yang dilewati sinar matahari. Di samping pepohonan dan tumbuhan aneh, stalaktit purba juga menggantung di sana. Sebagian timbunan batu kapurnya berumur lebih dari 450 juta tahun. Batuan itu sudah di sini sebelum dinosaurus muncul. Juga ada banyak sungai di dalam gua. Air hujan yang mengalir dari lubang-lubang di langit-langit telah membentuk sungai yang arusnya deras mirip seluncuran di wahana air. Sungai-sungai itu mengarah ke labirin bawah tanah tak dikenal. Ilmuwan baru meneliti sebagian kecil dari gua-gua ini. Gua luar biasa lain ada di Selandia Baru. Ratusan ribu kunang-kunang hidup di dalamnya, masing-masing berpendar dengan sinar biru. Bersama-sama mereka menerangi gua. Mungkin bagimu, gua ini kayak berada di planet lain, tapi kamu nggak bisa berlama-lama di gua itu. Alat pengukur udara ditempatkan di mana-mana. Ilmuwan memonitor level karbon dioksida yang penting bagi keberadaan kunang-kunang. Serangga ini sensitif terhadap lingkungan. Jika di dalam gua ada banyak orang atau mereka terlalu lama berada di sana, staf taman akan meminta mereka meninggalkan tempat itu. Seolah-olah kamu mencuri oksigen dari kunang-kunang itu. Sampai sejauh ini, kita sudah melihat beberapa gua yang menakjubkan. Gimana dengan gua yang menakutkan? Kita akan pergi ke gurun di Provinsi Al-Mahra, Yaman. Yang sedang kamu lihat ini bukan gua, ini cuma lubang hitam di tanah tepat di tengah gurun.
Lubang ini besar seukuran lapangan bola basket, tapi bukan ukurannya yang akan bikin kamu takut, melainkan apa yang ada di dalamnya. Ilmuwan belum yakin apa itu. Dari kedalaman jurang hitam ini selalu keluar bau telur busuk menjijikkan. Dan kadang kamu bisa mendengar bunyi-bunyi aneh menakutkan. Kegelapan lubang raksasa di Yaman menyerap sinar matahari sehingga kamu tak akan melihat apapun meski dengan lampu senter yang sangat terang. Orang-orang terbang di atas tempat ini dengan helikopter, mereka merekam video dengan drone dan lensa paling tajam, tapi mereka nggak bisa menangkap apapun kecuali kegelapan. Lubang ini mirip noda tinta hitam lebar di tengah pasir yang keemasan. Penduduk lokal takut mendekati tempat ini. Mereka percaya gua itu mengarah ke dimensi lain, tempat makhluk jahat tinggal. Saat ini lubang raksasa Yaman adalah salah satu fenomena alam yang paling sedikit diteliti. Gimana cara lubang itu muncul? Berapa umurnya? Kemana arahnya? Ilmuwan berusaha mencari jawaban pertanyaan ini. Ada teori lubang itu muncul karena kerja konstruksi. Ahli geologi mengebor tanah di dekatnya untuk mencari mineral. Ini menyebabkan fluktuasi di kerak bumi dan meruntuhkan permukaannya. Tapi tak seorang pun yang bisa membuktikan teori ini atau belum bisa. Sekarang, bayangin tempat yang nggak ditembus sinar matahari lebih dari 5 juta tahun. Oksigen sedikit sekali dan hawanya dingin serta lembab. Tapi ada kehidupan terbentuk di tempat ini, bukan cuma mikroba dan bakteri, tapi juga yang ukurannya lebih besar. Kehidupan di gua ini berbeda dengan kehidupan biasa. Jadi gua ini mirip planet lain. Inilah gua Moville di Rumania Tenggara di dekat Laut Hitam. Pintu masuknya berupa lubang kecil di tanah, di dalamnya suatu terowongan mengarah jauh ke bawah permukaan tanah. Kadar hidrogen sulfida dan karbon dioksida di dalam gua melebihi batas normal. Kandungan oksigen di sini separuh dari oksigen di permukaan tanah. Orang nggak bisa berada di sini tanpa... Hilda hobi banget manjat tebing. Kali ini, dia lagi packing untuk dibawa ke ekspedisi Everest. Apa kamu bisa nemu barang yang seharusnya nggak dia bawa? Dia nggak akan pakai high heels mahal di atas gunung. Vas ini juga gampang pecah, jadi nggak perlu dibawa saat hiking. Hilda mau pesan taksi untuk pergi ke bandara dengan aplikasi ini. Ternyata, di dekat rumahnya ada 4 taksi yang udah nungguin. Tapi cuma 1 taksi yang bisa sampai di rumahnya. Apa kamu bisa nentuin yang mana? Mobil nomor 3. Beberapa menit kemudian, Hilda sampai di bandara. Tapi pas lagi ngeliat tiketnya, dia malah pingsan. Memangnya dia kenapa? Nama bandara yang tertulis di tiketnya nggak sesuai dengan bandara yang dia datangi. Hilda harus cepat-cepat pergi ke bandara yang sesuai. Kedua pengendara ini bersedia ngasih dia tumpangan. Menurutmu, pengendara mana nih yang lebih sat-set sampai di bandara tujuan? Meski mobil ini kelihatan mewah dan keren, salah satu bannya kempes tuh. Jadi, Hilda harus milih pengendara yang ini aja. Setelah sampai di atas pesawat, Hilda langsung ketiduran. Dia terbangun dan langsung tahu kalau ponselnya diambil penumpang lain. Kemudian, dia menanyai 3 tersangka. Budi bilang, sejam tadi aku masih asik nonton film, jadi nggak ngeliat ke sekitar. Komar mengaku, aku dari tadi tidur dan baru kebangun pas ada ribut-ribut. Lalu Sheila mengatakan, aku takut naik pesawat, jadi cuma ngedengerin musik santai sambil nutupin mata. Apa kamu bisa nebak siapa yang nyuri ponsel Hilda? Nggak ada yang nyuri, ponselnya jatuh di kolong kursi tuh. Saat makan malam, mereka ngobrol santai. Komar bilang, dia bakal ngasihin makanannya ke Hilda kalau cewek itu bisa nebak tanggal lahirnya.
Jadi begini petunjuknya. Sehari sebelum kemarin, Komar berumur 22 tahun. Dan tahun depan, Komar akan berumur 25 tahun. Apa kamu bisa bantu Hilda mecahin misteri ini? Hari ini tanggal 1 Januari dan Komar berulang tahun pada tanggal 31 Desember. Jadi, dia berumur 22 pada 30 Desember. Lalu, dia berumur 23 tahun pada 31 Desember. Tahun ini, umurnya akan genap 24 tahun. Dan di tahun berikutnya, dia akan berumur 25 tahun. Akhirnya, Hilda mendarat di Nepal. Dia langsung menuju tempat pengambilan koper dan ngeliat 3 keanehan. Apa kamu bisa ngeliat semuanya? Ada anjing di dalam koper tuh. Hewan nggak boleh ditaruh di koper biasa. Koper ini nggak punya roda dan bisa terbang. Di samping pesawat juga ada perahu yang mengapung tuh. Hilda sampai di restoran setempat yang jadi titik pertemuan para pendaki. Tapi di situ nggak ada teman-temannya. Petugas kebersihan bilang, saya baru aja selesai ngebersihin toilet dan nggak ngelihat siapa-siapa. Petugas kebersihan mengatakan, pertemuannya pasti ditunda sampai besok tuh. Pelayan juga bilang, dari tadi saya nggak ngelihat ada kerumunan turis di restoran ini. Siapa yang udah bohong? Si pelayan. Di petunjuk ini tertulis, pertemuannya ada di atap restoran, makanya mereka nggak ngelihat turis di situ. Saat menuju atap restoran, Hilda ngeliat cewek yang lagi ngebersihin jendela di lantai 10. Tiba-tiba dia terpleset lalu jatuh. Meski nggak pakai alat pengaman, ternyata cewek itu bisa selamat. Kenapa bisa gitu ya? Cewek itu lagi ngebersihin kaca di bagian dalam gedung. Haha. Akhirnya, Hilda bisa gabung bareng teman-teman pendakinya. Tapi salah satu dari mereka ternyata imposter. Apa kamu bisa nebak orangnya? Tangan cowok ini ngebentuk tentakel. Pasti dia berasal dari planet lain. Hilda mulai berekspedisi bareng kelompoknya. Saat berhenti sebentar untuk foto-foto, dia malah kesasar. Lalu dia ngeliat 3 jalan menuju desa di kaki gunung. Tapi masing-masing jalan punya tantangannya sendiri. Di jalan pertama, ada macan tutul salju yang kelaparan. Di jalan kedua, ada kawanan yak Himalaya. Dan jalan ketiga menuju area rawan longsor salju. Jadi, gerakan kecil aja bisa langsung memicu bencana. Jalan mana yang paling aman dilewati? Sebaiknya pilih jalan yang kedua aja. Meski mukanya kelihatan nyeremit, yak ini cuma makan tumbuh-tumbuhan. Hilda nginep di sebuah hostel. Setelah naruh kopernya di kamar hostel, dia jalan-jalan ke desa terdekat. Tapi saat dia balik ke kamar, paspornya udah nggak ada. Hilda langsung menghubungi polisi yang menginterogasi 4 tersangka. Manajer hotel bilang, saya masih melayani rombongan turis yang baru aja tiba. Jadi saya nggak lihat ada pencuri. Pemilik hostel bilang, saya seharian ngebenerin pipa kamar mandi yang mampet. Sedangkan tukang kebun mengatakan, saya nggak masuk ke hostel karena lagi nyiram bunga mawar di taman. Lalu, petugas kebersihan bilang, tadi saya ngasih makan ikan di lobi dan nggak ngelihat ada yang mencurigakan kok. Siapa yang bohong? Petugas kebersihan, di lobi nggak ada akuarium tuh. Hilda mau nyobain menu di restoran setempat, lalu kokinya nawarin dia 3 pilihan makanan. Apa kamu bisa ngebantu Hilda milih menu paling aman? Mie-nya kecampur cacing tuh. Mangkok ini juga dihinggapi lalat. Mungkin nasinya udah basi. Jadi sebaiknya Hilda milih sandwich ini aja.
Di desa, Hilda ketemu pemandu lokal bernama Lucky. Dia mau nunjukin Hilda jalan pintas menuju puncak gunung. Tapi syaratnya, Hilda harus bisa nebak teka-tekinya. Lucky dan istrinya punya 7 anak, dan setengah diantaranya berjenis kelamin laki-laki. Emang bisa gitu ya? Bantuin Hilda mecahin teka-teki ini dong. Semua anaknya laki-laki. Lucky dan Hilda mulai berangkat menuju puncak gunung. Di tengah perjalanan, Lucky ngajakin Hilda ke gua ajaib. Tapi kemudian, Hilda malah kesasar di salah satu gua. Setelah mondar-mandir di dalam gua, dia ngelihat 3 terowongan ini. Di terowongan pertama, ada portal menuju ke matahari. Di terowongan kedua, ada peti berisi permata ajaib yang punya kekuatan jahat. Lalu, di terowongan ketiga, ada banyak kalajengking berbisa. Terowongan mana yang harus dimasuki Hilda agar dia selamat? Terowongan kedua, peti yang dipakai untuk naruh batu permata ini dalam kondisi terkunci. Jadi, Hilda nggak akan kenapa-napa saat melewatinya. Untuk melanjutin perjalanan, Hilda harus menyeberangi rawa beracun ini. Dia cuma bisa melewatinya dengan bantuan lempengan batu di atas rawa. Apa kamu bisa milihin batu terakhir yang paling tepat? Setiap blok punya angka 1, 5, 9, 13, 17, dan 21. Urutan ini terbentuk dengan nambahin 4 angka. Jadi, batu yang terakhir harusnya 25, bukan 27. Hilda bisa ngelanjutin perjalanannya lagi, tapi dia ngelihat tanda aneh di batu ini. Apa kamu tahu artinya? Panahnya mengarah ke kanan tuh, jadi pesan itu perlu dibalik. Kalau pot ada di kanan, berarti top ada di sebelah kiri. Dengan petunjuk ini, Hilda bisa milih jalan yang tepat. Langit seketika mendung dan hujan akan segera turun. Hilda mau berteduh di salah satu dari 3 gua ini. Apa kamu bisa milihin gua yang paling aman untuk Hilda? Kamu perlu mengamati jejak ini. Gua pertama mungkin dihuni keluarga beruang, dan induk beruang pasti bakal marah kalau anaknya terusik. Di mulut gua kedua ada jejak kaki manusia yang keluar masuk gua. Berarti itu pertanda bagus. Tapi di gua ketiga cuma ada jejak kaki masuk. Jadi Hilda harus milih gua kedua. Akhirnya Hilda sampai di puncak gunung. Tiba-tiba ada penyihir yang muncul di hadapannya. Dia menawari Hilda untuk pindah ke dunia sihir. Dia bilang, "Aku akan tunjukin pintu masuknya kalau kamu bisa mecahin teka-teki ini." Aku sangat rapuh, bahkan cuma dengan nyebutin namaku aja aku bisa hancur. Apakah aku? Apa kamu bisa nebak jawabannya? Jawaban yang benar adalah keheningan. Penyihir itu nunjukin Hilda 3 pintu, tapi cuma salah satunya yang mengarah ke dunia sihir. Apa kamu bisa milihin Hilda pintu yang tepat? Hanya pintu kedua yang mengarah ke dunia sihir. Di dataran tinggi Tiongkok Utara ada gunung yang terus beku sepanjang tahun. Gunung yang muncul secara alami ini dijuluki bumi dingin. Lapisan ibun abadi tebal terkubur di bawah puncaknya, membekukan semua benda di permukaannya. Sebidang area beku ini punya suhu paling beda dan membentang sampai 7,9 meter di lereng gunung, yaitu di wilayah Pingqiuan. Tempat yang terkenal sangat ngebul ini bisa bersuhu 32,2 derajat Celcius. Tanah beku ini tetap mempertahankan kondisinya pada suhu panas karena di atasnya terdapat lapisan tanah kasar. Fungsinya menghalangi hawa panas melelehkan ibun abadi di bawah tanah sehingga kondisinya selalu beku.
Argentina memang terkenal dengan pantai dan matahari teriknya, tapi di bagian selatannya terdapat Gletser Perito Moreno seluas lebih dari 259 km persegi. Dan malahan areanya masih terus meluas. Di situ kamu bisa melihat lengkungan es di samping gletser yang bisa menjangkau daratan di dekatnya. Struktur ini bisa sewaktu-waktu runtuh, kemudian jatuh ke perairan di bawahnya. Tapi semua prosesnya terjadi secara alami. Gletser perlu membentuk lingkungan ini sebelum akhirnya runtuh, tinggal tunggu bentar, juga akan terbentuk gletser baru kok. Pantai Kaca California nggak berpasir, yang ada hanyalah kerikil mirip permata atau kaca laut. Dan anehnya, kerikil cantik ini sebetulnya berasal dari sampah. Selama puluhan tahun, pantai ini telah dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir besar-besaran oleh warga lokal. Mereka membuang kaca, peralatan rumah tangga, dan kendaraan mereka di situ. Pemerintah California kemudian melarang siapapun buang sampah di pantai ini. Selama bertahun-tahun, ombak telah menghancurkan sisa sampah di situ hingga menjadi kerikil warna-warni yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Air terjun tertinggi di dunia alias air terjun Angel terdapat di Venezuela Selatan. Airnya mengalir menuruni pegunungan besar di Venezuela kurang lebih setinggi 762 meter atau 3 kali tinggi Menara Eiffel. Karena jatuh dari tempat yang sangat tinggi, sebagian airnya juga menguap sebelum sampai di tanah. Para pengunjung pun bisa merasakan sendiri lapisan kabut tebalnya dari jarak 1 kilometer. Di Skotlandia, ada tempat unik yang letaknya sangat nyempil di tengah hutan. Namanya Vidic Glen. Suasana di sana sangat mirip dengan negeri dongeng lawas karena ada formasi batuan yang tertutup lumut serta perairan merah kirmizi. Warna merahnya berasal dari batu pasir merah di bawah sungai dangkalnya. Nah, kalau kamu pengen memanjakan matamu di situ, berarti kamu perlu menuruni bukit curam plus berlumpur sambil berpegangan tangan pada batang pohon, biar tubuhmu nggak terpelanting ke bawah. Sesampainya di bawah, matamu akan disuguhi pemandangan air merah rubi yang berkilauan dan bebatuan yang menjulang. Kamu pasti nggak akan nyangka deh kalau danau berair pink mirip permen karet di tengah hutan lebat memang benar-benar ada. Jelas ada kok. Danau Hillier terletak di Australia Barat dan para ilmuwan belum tahu pasti alasan di balik warna pinknya. Menurut mereka, kadar garam di danau ini sangat tinggi sehingga memicu bakteri pink pecinta garam, Halobacteria, menghasilkan warna unik ini. Di semenanjung kecil Amerika Selatan terdapat keajaiban alam yang bikin kita berdecak kagum, yaitu Gua Marmer. Dari luar, gua ini memang kelihatan biasa-biasa aja, tapi kalau dilihat dari dalam, dindingnya punya formasi marmer dengan pola pusaran biru. Selama ribuan tahun, air telah mengikis marmer di situ, kemudian membentuk sistem gua yang unik, tapi meskipun kelihatan mirip marmer, warna birunya dihasilkan dari pantulan air di sepanjang dinding gua. Rupa gunung berapi lumpur Azerbaijan kelihatan persis seperti namanya. Fenomena alam ini paling banyak dijumpai di Azerbaijan dan jumlahnya lebih dari 300. Malahan letusannya melampaui angka 200 sejak pertama kali dicatat. Gunung berapi lumpur dihasilkan dari letusan lumpur, air, dan gas. Kantong gas yang terbentuk di bawah tanah terdorong naik ke permukaan kemudian meletus dan memercikan lumpur ke segala arah. Gunung berapi ini sangat berbahaya loh. Pada tahun 2006 terjadi semburan lumpur di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Lumpurnya membanjiri seluruh desa di sekitarnya. Pamukkale adalah bukit luar biasa berbentuk kolam termal berjenjang. Jika diterjemahkan, kota di Turki ini berarti benteng kapas. Kolam-kolamnya terbuat dari travertin, sejenis batu kapur yang memberikan warna putih menakjubkannya pada lereng bukit ini. Selain itu, batu ini menyimpan panas bumi yang menjadikannya sumber air panas. Totalnya ada 17 kolam dan semuanya terbuka untuk umum setiap hari. Suhunya berkisar antara 35 sampai 100 derajat Celcius. Bisa dibilang, ini adalah bak mandi air panas versi alam. Konon, Giant's Causeway di Irlandia Utara terbentuk saat raksasa Irlandia ditantang melawan raksasa Skotlandia. Jalan lintas ini dibangun di seberang laut agar kedua raksasa itu bisa bertemu. Saat raksasa Irlandia mengalahkan musuhnya, raksasa Skotlandia berlari pulang dan menghancurkan jalan lintas di belakangnya. Semua yang tersisa hanyalah awal dari jalan lintas di tepi air, dan nyatanya bembentuan batuan yang menakjubkan dari kolom yang saling bertautan ini adalah hasil dari letusan gunung berapi kuno. Kolom-kolomnya berbentuk heksagonal dan membentuk tangga alami dari Laut Irlandia ke kaki tebing. Kolom tertinggi mencapai 12 meter.
Jalan lintas raksasa adalah tujuan wisata paling populer di Irlandia Utara, menerima hampir 1 juta pengunjung pada 2019. Jauh di dalam tambang Naica di Meksiko, kamu bisa menemukan gua kristal. Gua ini dipenuhi pecahan kristal selenit indah yang besar. Ketinggian maksimumnya mencapai 11,2 meter dan ini merupakan salah satu kristal alami terbesar di dunia. Diperkirakan, air yang sebelumnya memenuhi gua itu sangat kaya akan mineral sehingga kristal bisa tumbuh maksimal. Sayangnya wisatawan tidak bisa mengunjungi gua kristal karena suhunya yang panas dan kondisinya yang lembab. Bahkan, para ilmuwan diharuskan mengantongi izin khusus untuk memasuki gua. Sungai Lima Warna terletak di Provinsi Meta, Kolombia. Dikenal penduduk lokal sebagai Sungai Pelangi, perairan ini terkenal akan warna-warnanya yang mencolok. Sungai ini punya ragam warna seperti kuning, hijau, biru, hitam, dan paling mencolok merah saat musim panas sampai musim dingin. Karena kurangnya nutrisi, air sungainya bening secara alami, jadi mudah untuk melihat umur tanaman yang beragam dan warna-warni di dasar sungai. Tanaman indah inilah yang memberi airnya banyak warna. Di Selandia Baru, kamu bisa naik perahu ke Gua Waitomo yang indah. Dinding guanya berpendar layaknya bintang terang di langit malam, tapi cahaya bersinar ini bukan bintang melainkan cacing. Cacing berpendar yang tinggal di dinding gua ini menciptakan cahaya unik di gua ini. Dan spesies cacing berpendar ini tidak bisa ditemukan di tempat lain di dunia. Selama ribuan tahun, cerobong peri alias fairy chimney telah berdiri tegak di Kapadokia, Turki. Formasi batuan yang unik ini adalah menara batu besar yang awalnya dibentuk oleh lava. Cerobong tertingginya mencapai 40 meter. Manusia telah melubangi bagian dalam bebatuan ini selama ratusan tahun untuk membuat rumah. Kini, kamu bisa mengunjungi salah satu dari sekian banyak hotel yang saat ini ada dalam cerobong peri. Wave Rock atau batu ombak adalah tempat foto-foto populer di Australia Barat. Tinggi batu raksasa ini mencapai 14 meter dan bentuknya mirip ombak laut pecah. Jutaan tahun angin kencang dan curah hujan keras mengikis batu menjadi bentuk mirip ombak seperti saat ini. Batu itu punya campuran warna merah dan abu-abu yang indah akibat mineral yang terkikis di batu. Wave Rock telah menjadi tempat berkemah terkenal karena kedekatannya dengan danau yang indah dan berbagai marga satwa. Taman Bumi Nasional Zhangyi di Tiongkok pernah dipilih sebagai salah satu lanskap terindah di dunia. Taman ini terkenal akan formasi batuan warna-warninya yang dikenal dengan pegunungan pelangi. Lapisan mineral dan batu pasir beragam warna perlahan menyatu selama 24 juta tahun sehingga menciptakan lanskap yang menakjubkan ini. Kita nggak saling kenal, tapi aplikasi cuaca sering bikin aku bingung. Untungnya beberapa orang sudah mengeceknya dan membagikan temuan mereka di internet. Ternyata persentase hujan yang kita lihat di aplikasi ini tidak benar-benar memprediksi kemungkinan hujan. Sebaliknya, itu memperlihatkan persentase area yang bersangkutan soal kemungkinan hujannya. Jadi, misalnya, jika ada 30% peluang di aplikasimu, artinya 30% areamu akan mengalami curah hujan. Namun, tidak semua aplikasi menggunakan rumus yang sama untuk menghitung probabilitas ini. Beberapa membuat perkiraan berdasarkan rumus yang jauh berbeda. Aplikasi ini memperhitungkan persentase keyakinan akan turun hujan dan persentase area yang akan mengalami hujan. Misalnya, jika ada 50% kemungkinan hujan di 80% dari area tertentu, kemungkinan hujannya 40%. Setiap kali kamu ke toko supermarket untuk membeli beberapa barang, kusarankan kamu pergi ke counter checkout mandiri jika tersedia. Dengan begini, kamu bisa menghindari keramaian dan membiarkan konter reguler dipakai orang-orang yang memang butuh bantuan dalam mengurus belanjaan mereka. Tapi kamu mungkin sadar bahwa beberapa konter pembayaran mandiri punya suara menyebalkan yang terus meneriakimu, mengulangi setiap tindakan yang kamu lakukan saat memakainya. Kalau kamu tidak suka suara berisik dan lebih suka memindai barangmu tanpa gangguan, ikuti saran ini. Di sana, di layar, kamu bisa menemukan tombol volume. Atau mungkin ada variasi lain dengan tombol mute. Beres, selamat berbelanja dengan bahagia tanpa suara berisik. Kalau kamu ke supermarket untuk belanja mingguan, aku juga punya tips untukmu. Andai kamu lupa harus membawa koin untuk memakai troli besar. Kalau kamu punya kunci bulat di antara kunci-kuncimu, kamu bisa menggunakan bagian atasnya sebagai pengganti koin. Kamu tidak perlu capek-capek mengitari tempat parkir untuk mencari bantuan orang lain. Ada banyak hal lebih menarik yang bisa kamu lakukan dengan hand sanitizer selain menyingkirkan kuman dan bakteri.
Sebagai permulaan, kamu bisa membersihkan kacamata hitammu dengan hand sanitizer yang dituangkan ke kain lembut, kalau bisa serat mikro. Mengingat kacamata sering berada di sekitar wajah, mata, dan hidung kita, sebaiknya kita membersihkannya secara rutin. Dan hand sanitizer kini tersedia di mana-mana. Kamu juga bisa menggunakan gel cair ini untuk menghilangkan noda cat atau menangani noda berminyak sebelum mencuci pakaian di mesin seperti biasa. Pastikan kamu memakai pembersih yang tanpa parfum dan pewarna untuk mencuci kain. Kamu juga bisa menggunakannya untuk membersihkan kaca spion dan jendela mobil karena hand sanitizer membantu melindunginya dari embun beku dan kabut. Selain itu, hand sanitizer bisa menjadi pengganti yang pas untuk membersihkan tumpahan di kursi mobil anak. Kalau gigitan nyamuk gimana? Yap, hand sanitizer juga bisa dipakai. Hand sanitizer juga bisa membantu mengatasi rasa gatal. Kamu juga bisa mendisinfeksi goresan kecil jika tidak punya kotak P3K. Botol Monster Prancis punya tutup yang bisa diklik saat dibuka lagi. Jadi jangan cemas, monstermu kering dan tersangkut di tutupnya. Pelembab bibir juga punya banyak kegunaan lain. Selain melembabkan bibir, kamu bisa memakainya untuk memperbaiki riasan jika maskaramu kena wajah. Kamu cuma perlu mengoleskan pelembab bibir ke noda ini dan menghapusnya. Untuk ini, pelembab bibirmu bertindak sebagai penghapus riasan. Apa kamu lupa memperbaiki manikurmu dan sekarang kutikulamu kering? Pelembab bibir bisa membantumu. Oleskan sedikit di dekat tepi kukumu dan pijat. Pelembab bibir juga bisa dipakai kalau kamu ingin mewarnai rambutmu lebih gelap. Untuk mencegah noda di kulit, oleskan sedikit pelembab bibir di sepanjang garis rambutmu agar pewarna rambutmu terserap olehnya dan mencegahmu mendapatkan bintik hitam yang menyebalkan. Sebelum menyemprotkan parfum, oleskan sedikit pelembab bibir di area yang ingin kamu semprot supaya aromanya bertahan lebih lama karena parfum lebih awet di kulit yang lembab. Ada produk lain di rumahmu yang sama bermanfaatnya, Cutex. Percaya deh, Cutex punya fungsi lebih banyak dibanding cuma mewarnai kukumu. Misalnya, kamu bisa memakainya untuk menjaga agar tali sepatumu tidak robek. Oleskan Cutex bening di ujung talimu supaya tidak terurai lagi. Cutex bening bisa membantu memperpanjang umur kacamatamu. Sekrup kecil itu lama-lama bisa makin longgar. Sekali lagi, oleskan sedikit Cutex bening di atas sekrup kecil itu untuk mengencangkan cengkeramannya lebih lama. Orang lain pun tak akan bisa melihatnya. Kamu bisa menggunakan Cutex sebagai pengganti lem jika batu mulia dari cincin atau kalungmu lepas. Setetes Cutex bening bisa menjadi solusi sementara sampai kamu bisa membawa perhiasanmu ke spesialis. Untuk cara merawat perhiasan, kamu mungkin tahu ada jenis logam tertentu yang bisa berkarat atau menghitam lebih cepat dibanding yang lain. Kabar baiknya, kamu bisa membuatnya lebih awet dengan mengoleskan lapisan tipis Cutex bening di atasnya. Kamu juga bisa menghindari warna hijau yang terkadang membekas karena perhiasan di kulitmu. Pernah coba menghilangkan bekas lem dari label di wadah dan akhirnya malah makin berantakan? Yap, kita semua pasti pernah mengalaminya. Tapi ada metode mudah yang bisa kamu pakai dan pastinya mudah dijangkau. Salah satunya adalah dengan memakai minyak goreng standar seperti minyak sayur atau minyak canola. Kamu bahkan bisa memakai selai kacang atau mayones. Yang perlu kamu lakukan cuma mengoleskan zat secara merata di atas bekas lem. Biarkan selama sekitar 1 jam, lalu bersihkan. Kalau kamu ogah buang-buang makanan, kamu bisa pakai cara ini. Gunakan pengering rambut. Arahkan panasnya dengan lembut ke label yang ingin kamu cabut dan label itu akan lepas dengan mudah. Berhati-hatilah supaya wadah plastik atau kacanya tidak terlalu panas karena kamu bisa merusaknya. Kita semua menggunakan Google hampir untuk apa saja akhir-akhir ini. Tapi aku yakin punya beberapa rahasia kecil yang belum pernah kamu dengar. Misalnya, fakta bahwa ada game bawaan yang tersedia kalau kamu bosan, seperti Tic-Tac-Toe misalnya. Cukup ketik Tic-Tac-Toe di search bar dan kamu bisa bermain lawan Google. Permainan ini punya banyak strategi dan selalu ada kemungkinan seri. Tapi ini adalah cara yang simpel untuk menghabiskan waktu berjam-jam kalau punya banyak waktu luang. Ada juga permainan rahasia yang tersembunyi di Google Chrome kalau kamu memakai browser ini. Bahkan ada kelebihannya, masih bisa dimainkan tanpa internet. Ingat dinosaurus kecil yang muncul setiap kali Google Chrome-mu gagal membuka halaman tertentu? Ternyata kamu bisa mengeklik dino ini dan bermain sebentar sambil menunggu internetmu kembali menyala.
Kalau kamu ingin tahu tentang game ini, ketik chrome.2/Dino di address barmu. Enter, lalu tekan spasi untuk mulai bermain. Game kecil ini ternyata dimainkan sekitar 270 juta kali tiap bulannya. Aku jadi bertanya-tanya, orang-orang memakainya pas emang gak ada internet atau emang suka game ini? Bukalah buku apa saja dan kamu bisa melihat setidaknya satu atau terkadang lebih dari satu halaman kosong di depan atau belakangnya. Penjelasan halaman kosong misterius ini terletak pada bagaimana halaman dikelompokkan sebelum printer industri melipat dan memotong kertas untuk merakit buku. Kelompok halaman ini disebut signature di bagian industri. Jumlahnya bervariasi antara 4 halaman sampai 32 atau bahkan 64. Tapi jumlahnya harus bisa habis dibagi 4. Jika bukumu panjangnya 200 halaman, kertasnya mungkin pas. Tapi jika hasil akhirnya adalah angka ganjil seperti 211, kemungkinan besar akan ada halaman sisa berupa signature tadi. Oke, pertanyaan pertama, siapakah seseorang yang nggak bisa menentukan dia bakal masuk atau keluar? Jawabannya tahanan. Dan hari ini kamu akan menjadi detektif sejati yang memecahkan beberapa teka-teki penjara. Siap? Ini tugasmu. Perhatikan ketiga rumah ini. Di salah satunya tinggal seseorang yang baru saja melarikan diri dari tahanan. Menurutmu di rumah mana dia tinggal? Kalau baru kabur dari penjara, dia pasti sangat waspada dan siap menghindar secepat mungkin. Lihatlah cara parkir mobil-mobil ini. 2 mobil diparkir menghadap ke rumah, sementara yang ini mengarah ke jalan. Kalau parkir ke arah jalan, mobil bakal lebih cepat keluar. Jadi ini pasti rumah si tahanan yang kabur. Seorang tahanan punya kesempatan untuk kabur dari penjara. Ada 2 pintu di hadapannya. Di belakang 1 pintu, ada kebebasan dan yang lain mengarah kembali ke selnya. Dia nggak tahu yang mana. Di depan kedua pintu ini ada penjaga. Salah satunya selalu berbohong dan yang lainnya selalu jujur. Tapi sekali lagi dia nggak tahu yang mana. Tahanan ini bisa mengajukan 1 pertanyaan. Pertanyaan apa yang harus dia ajukan agar bebas? Dia harus bertanya ke salah satu penjaga. Apa penjaga yang berbohong ada di depan pintu menuju kebebasan? Kalau dia bilang ya, berarti ada 2 pilihan, antara dia jujur atau berbohong. Jadi dia berdiri di samping pintu sel. Mau yang manapun, si tahanan harus memilih pintu satunya. Kalau si penjaga bilang tidak, berarti itu jujur dan pintu di belakangnya adalah pintu kebebasan, atau kalau itu bohong, pintu itu tetap pintu kebebasan. Jadi kalau jawabannya tidak, si tahanan harus memilih pintu di belakang penjaga itu. Seorang tahanan mencoba melarikan diri. Dia berhasil keluar dari sel dan menemukan terowongan bawah tanah, tapi terowongan itu membawanya ke 3 pintu. Semuanya tidak terlihat aman. Di balik pintu pertama ada 2 penjaga yang akan melihat dan membawanya kembali ke penjara. Di belakang pintu kedua ada ruangan penuh laser. Di belakang pintu ketiga ada ruangan dengan lantai penuh pecahan kaca. Pintu mana yang lebih aman? Tahanan ini harus memilih pintu terakhir. Lantainya tertutup pecahan kaca, tapi dia memakai sepatu, jadi nggak bakal masalah. Tahanan lain mencoba melarikan diri dan dia hampir berhasil. Sekarang ada 3 pintu di depannya. Di belakang pintu pertama ada 3 anjing galak lapar. Di balik pintu kedua akan ada ledakan dalam 5 menit. Di belakang pintu ketiga ada seorang penjaga. Pintu mana yang harus dipilih si tahanan agar berhasil kabur? Dia harus menunggu selama 5 menit hingga ledakan terjadi, lalu menggunakan pintu kedua untuk keluar. Sekarang saatnya teka-teki logika. Seorang tahanan kedatangan tamu. Si penjaga bertanya siapa itu dan dia berkata, "Aku nggak punya saudara kandung." Ayah orang ini adalah putra ayahku. Jadi siapa yang mengunjungi si tahanan?
Karena tahanan ini nggak punya saudara kandung, berarti anak ayahku adalah dia sendiri. Dan dia adalah ayah tamu itu. Jadi tamu itu adalah anaknya. Seorang tahanan jatuh sakit. Sekarang dia harus minum pil untuk mengendalikan penyakitnya sekaligus agar tidak menulari orang lain. Dia punya 3 pil yang harus dia minum setiap jam. Berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk meminum semua pil ini? Dia cuma butuh waktu 2 jam. Pil pertama akan langsung dia minum, pil kedua setelah 1 jam, dan yang terakhir setelah 2 jam. Seorang tahanan melarikan diri dari penjara. Sahabatnya menunggu di mobil, dan begitu si tahanan masuk, mereka pergi. Polisi kini mengejar mereka. Ini adalah mobil berisi tahanan, dan kedua mobil ini identik. Perhatikan mobil berisi tahanan dengan seksama. Di mobil mana tahanan itu berada? Yang di sebelah kiri. Oke, sekarang lebih sulit lagi. Perhatikan mobil ini, semuanya akan melaju lebih cepat. Yang mana jawabanmu? Kalau jawabanmu yang ini, kamu benar. Oke, ini yang terakhir, dan kamu bakal bisa menangkap si tahanan. Perhatikan mobil ini dengan seksama. Yang mana ya? Yang ini, benar. Selamat, kamu menangkap tahanan itu. Tahanan lain melarikan diri dan polisi melacaknya ke kompleks hotel rekreasi di hutan pinggir kota. Seorang detektif memasuki sauna tempat dia melihat si tahanan menyelinap semenit lalu. Ada 4 pria yang duduk di sana. Mereka bilang mereka berteman dan sudah duduk di sauna ini selama sekitar 10 menit dan tidak melihat orang lain masuk. Mana yang tahanan kabur? Pasti dia. Lihat, semua orang sudah basah dan berkeringat, tapi dia tidak berkeringat sama sekali. Dia pasti baru masuk. Suatu hari tahanan lain berhasil kabur. Kali ini polisi yakin dia berada di kebun binatang tak jauh dari penjara. Mereka menemui salah satu penjaga kebun binatang dan bertanya, apa dia melihat seorang tahanan di sini? Tidak pak, saya jamin gak ada napi yang masuk ke sini, kata si penjaga. Itu mencurigakan, kenapa dia yakin sekali? Baiklah, terima kasih atas bantuanmu. Oh iya, kenapa kandang ini kosong? Oh, aku sedang membersihkannya. Zebra di dalamnya sedang dipindahkan sementara. Polisi itu pun menangkapnya sebagai tahanan. Kenapa? Tanda di kandangnya tertulis, itu adalah kandang unta. Kalau dia benar-benar penjaga kebun binatang, dia pasti tahu. Nah, aku akan menunjukkan beberapa rumah dan tugasmu adalah menentukan di rumah mana seorang penjahat tinggal. Misalnya, lihat kedua tempat ini. Mana yang kamar penjahat? Yang ini, lihat ada topeng hitam di kursi. Gimana dengan kedua rumah ini? Apa kamu melihat hal mencurigakan? Ada baju terusan warna jingga di lemari pakaian. Pasti ini milik tahanan. Satu lagi, bisakah kamu melihat tanda-tanda seorang tahanan? Lihat, ada kantong besar dengan uang tersembunyi di sini. Ini pasti rumah tahanan. Ada 4 tahanan yang berkesempatan keluar lebih cepat jika berhasil memecahkan teka-teki. Ada 4 topi, 2 hitam dan 2 putih. Dan semua orang mengetahuinya. Mereka berdiri seperti ini. Tahanan pertama ada di depan dan nggak bisa melihat siapapun. Tahanan kedua cuma bisa melihat topi yang pertama. Tahanan ketiga bisa melihat keduanya. Di balik tembok ada tahanan keempat yang nggak bisa melihat siapapun. Mereka semua memakai topi.
Tak satu pun dari mereka mengetahui warna topi mereka. Mereka hanya bisa melihat yang lain seperti yang dijelaskan. Salah satu dari mereka bisa menebak warna topi mereka sendiri. Mereka cuma punya satu percobaan, tapi kalau mereka menjawab dengan benar, keempatnya akan bebas. Bagaimana solusinya? Tahanan ketiga bisa melihat dua topi di depannya. Kalau warnanya sama, pasti topinya sendiri berwarna sebaliknya. Tapi jika ada dua warna topi berbeda di depannya, dia nggak bisa memastikannya. Jadi, dia harus tetap diam. Kemudian tahanan kedua tahu bahwa warna topi mereka berbeda. Dia bisa melihat warna topi tahanan pertama. Jadi, dia tahu topinya berwarna sebaliknya. Katanya sih, semua yang hilang tak akan lekang. Mungkin ada benernya juga. Apalagi kalau kita ngomongin kapal-kapal kuno yang menjadi saksi bisu sepanjang sejarah. Dari kapal pertama di daftar ini aja udah kelihatan menarik kan? Inilah bangkai kapal Antikythera yang pernah menjadi kapal dagang Yunani di abad pertama sebelum Masehi. Lokasinya ada di timur Pulau Antikythera, Yunani, tepatnya di titik pertemuan Laut Aegea dan Laut Mediterania. Bangkai kapal ini baru ditemukan pada tahun 1900, 2000 tahun setelah pelayaran terakhirnya oleh para penyelam. Kala itu, mereka sedang dalam perjalanan menuju Tunisia, tapi terpaksa berhenti di pulau terdekat untuk menghindari badai. Karena nggak bisa kemana-mana, mereka berburu spons sambil nunggu badai reda. Salah satu penyelam ngelihat bangkai kapal Antikythera di kedalaman 40-an meter. Dia yang awalnya mau nyari spons, malah dapat temuan arkeologi yang jauh lebih berharga. Kapten tim penyelam itu ngasih tahu temuannya ke otoritas Yunani dan mereka langsung menerjunkan dua kapal ke lokasi. Operasi pengangkatan bangkai kapal Antikythera berjalan lancar. Kemudian temuannya disimpan di Museum Arkeologi Nasional Yunani di Athena. Temuan ini terdiri dari 3 kuda marmer dalam skala penuh, perhiasan, koin, dan ratusan karya seni. Termasuk juga patung Colossus Hercules setinggi 2,1 meter. Tapi yang paling menarik perhatian adalah Antikythera FEB alias patung perunggu seorang pemuda. Patung ini ternyata nggak mengikuti model patung terkenal dan nggak ada tiruannya. Tangannya memegang benda berbentuk bola. Para pakar berspekulasi soal sosok di balik patung ini dengan berbagai teori, tapi mereka masih teguh dengan pendapatnya masing-masing. Lebih dari 70 tahun kemudian, Jacques Cousteau dan timnya juga datang ke lokasi. Di situ, mereka nemu ratusan artefak lain dan jasad 4 orang. Mereka juga nemu satu set gerigi kompleks saling terkunci yang bisa dipakai untuk memprediksi gerakan matahari, bulan, dan sejumlah planet. Mekanisme ini bisa memprediksi terjadinya gerhana bulan dan matahari beberapa tahun sebelum waktu persisnya. Jadi, mekanisme Antikythera mirip banget kayak kalender komputer versi jadul yang dipakai untuk membuat acara penting. Misalnya, aktivitas pertanian, ritual keagamaan, dan olimpiade. Artefak yang ditemukan di bangkai kapal Antikythera menjadi temuan penting dalam arkeologi modern. Mekanisme Antikythera sudah berhasil mengubah persepsi kita tentang batasan teknologi jadul. Alat ini dibuat lebih dari 1000 tahun yang lalu, tapi desainnya canggih banget. Meski sudah terkumpul banyak temuan menakjubkan, para ahli yakin sebagian besar situs bangkai kapal Antikythera belum dieksplor. Apalagi lokasi dan lanskap dasar lautnya menantang. Bangkai kapal ini terlalu dalam bagi para scuba diver, tapi terlalu dangkal kalau dieksplor dengan kapal selam. Menurut survei dasar laut pada tahun 2012, ada bangkai kapal lain yang berjarak 240 meter ke selatan. Area ini punya banyak misteri yang perlu dipecahkan. Tapi apa jadinya kalau pemburu spons tadi nggak datang ke situ? Para saintis nemu bangkai kapal di dasar laut Weddell, Antartika, 107 tahun setelah kapalnya karam. Ternyata itu adalah kapal endurance milik penjelajah Antartika Sir Ernest Shackleton yang hilang. Penemunya mengatakan ukuran bangkai kapal ini termasuk yang paling besar di antara kapal karam yang nggak ditemukan. Makanya mereka merekam seluruh proses penemuan tersebut. Videonya memperlihatkan sisa-sisa endurance yang masih dalam kondisi bagus.
Meski kapal ini karam di kedalaman 3 km selama lebih dari seabad, kondisinya kayak belum lama terendam air. Menurut cerita, kapal ini hancur oleh terjangan es lalu tenggelam pada tahun 1915. Jadi, Shackleton dan awaknya harus menjauh dari kapal dengan skoci kecil. Sejak saat itu, kisah mereka berkisar seputar survival. Shackleton berhasil nyelamatin awaknya dan kapal mereka tenggelam. Kisah ini memang heroik ya, tapi kenapa para saintis menganggap Endurance sebagai kapal bersejarah? Jadi, ekspedisi Trans-Antartika Shackleton direncanakan akan menempuh penyeberangan darat pertamanya melewati Antartika. Para awak memang terjebak dalam es, tapi mereka punya misi penting. Proses penemuan bangkai kapal ini juga sangat menantang. Laut Weddell sering diselimuti lapisan es tebal, dan es inilah yang menenggelamkan Endurance. Lokasi persis bangkai kapal ini sulit dijangkau, apalagi diteliti. Para ahli dari tim ekspedisi modern memprediksi momen saat es laut Antartika mencapai batas terendah dengan citra satelit. Mereka tahu cuacanya sedang bersahabat, jadi mereka segera memulai ekspedisi. Dr. John Sears bilang mereka berhasil mencari bangkai kapal tersulit di dunia dengan melawan terjangan es yang terus bergerak, badai salju, dan penurunan suhu sampai minus 18 derajat Celcius. Itu pun masih mereka sebut suhunya bersahabat. Coba deh lihat kayu-kayu ini, kondisinya terbilang masih utuh. Nama kapalnya juga masih kelihatan. Arkeolog kelautan Manson Bound mengatakan Endurance adalah bangkai kapal kayu terbaik yang pernah dia temukan. Tentu ucapannya ini nggak cuma isapan jempol, karena dia telah berkarir di bidangnya selama 50 tahun. Tapi kenapa kayu-kayunya nggak lapuk ya? Ahli biologi laut dalam kutub, Dr. Michelle Taylor, mengatakan kayu itu cuma rusak sedikit karena hewan pemakan kayu nggak ada di kawasan tersebut. Pekerja tambang batu bara di Serbia Timur nemu 3 bangkai kapal yang diperkirakan sudah ada di situ selama 1.300 tahun. Bangkai terbesarnya adalah kapal armada Romawi kuno sepanjang 15 meter dengan dasar rata. Kapal ini diperkirakan bisa mengangkut 30-35 awak. Di lambung kapal terdapat tanda bekas perbaikan yang menandakan kapal ini sudah dipakai lama. Dari tanda ini juga, kita bisa tahu kapal tersebut telah ada selama lebih dari 1.000 tahun. Tapi, 2 kapal kecil lainnya lebih cocok disebut sebagai perahu yang dipakai oleh orang Slavia saat menyerang perbatasan Romawi. Kedua perahu ini ditemukan di bawah lumpur dan tanah liat di dasar Sungai Purba. Jadi, di zaman dulu, ada suatu pangkalan Romawi bernama kota Viminasium. Dan Viminasium ini adalah ibu kota provinsi dengan penduduk 40 ribuan orang di abad keempat Masehi. Areanya lebih luas dari Pompei. Tambang batu bara Kostolak adalah hidden gem-nya. Para arkeolog telah membuktikan adanya aktivitas manusia dan hewan kuno di kawasan ini. Pada tahun 2012 lalu, mereka juga nemu tulang belulang 5 mamut berbulu yang telah punah 10.000 tahun lalu. Tim arkeolog Kanada nemu sebuah kapal di perairan Arktik Kanada 150 tahun setelah hilang. Kapal dagang ini bernama HMS Investigator. Ia dibeli pada tahun 1848 untuk nyari kapal penjelajah Sir John Franklin yang hilang dalam ekspedisi jalur barat laut. Lalu pada tahun 1850, HMS Investigator berlayar dari Inggris untuk menjalankan misi penyelamatan ini. Kru ekspedisi yang dipimpin oleh Kapten Robert McClure mengemudi kapal mereka ke laut lepas. Sang kapten sadar saat itu mereka berada di kaki terakhir jalur barat laut melintasi Amerika Utara. Tapi sebelum memasuki Laut Beaufort, kapal seberat 122 ton ini terjebak dalam lapisan es tebal. Desa tersembunyi ini bernama Aogashima, letaknya tepat di tengah kawah gunung berapi. Kamu bisa menemukannya di Jepang bagian selatan di Mikronesia paling utara. Konon, ada gunung berapi yang meletus di Laut Filipina pada tahun 1780-an, menyebabkan banyak kerugian bagi komunitas di sekitarnya. Setengah dari populasi berhasil lolos dari letusan besar itu dan kembali bertahun-tahun kemudian untuk membangun lagi desa mereka. Kini, sekitar 160 orang tinggal di sana dengan damai, meski gunung berapinya masih dianggap aktif. Huacachina di Peru berada dalam kawasan salah satu iklim terkering di dunia. Meski begitu, ini adalah kota yang indah yang dikelilingi pohon palm rimbun.
Tempat ini juga punya laguna yang kabarnya punya khasiat penyembuhan spesial. Permukiman ini terdiri dari 90 penduduk yang menjalankan usaha kecil. Sebagian besar dari mereka menggunakan pasir sebagai sumber daya utama. Beberapa menawarkan layanan seluncur pasir atau bahkan menyediakan makan malam mewah di padang pasir. Selama lebih dari 500 tahun, sekelompok kecil orang telah tinggal di sisi tebing puncak bernama Gunung Hijau. Ini adalah salah satu tempat paling terpencil di Oman, juga di seluruh dunia. Satu-satunya cara untuk sampai ke permukiman ini adalah dengan berjalan kaki, naik keledai, atau naik kendaraan segala medan. Tempat ini bernama Al Sogara dan kamu harus mendaki sekitar 20 menit menaiki tangga batu yang curam untuk sampai ke sana. Desa itu muncul saat penduduk setempat memahat rumah di batu gunung untuk melindungi diri dari badai dan dingin. 5 keluarga suku Al-Sharqi masih menyebut tempat ini sebagai rumah dengan total sekitar 25 orang. Banyak desa lain seperti ini bisa ditemukan di wilayah ini, tapi Al-Sogara istimewa karena cuma ini yang masih berpenghuni. 14 tahun yang lalu, belum ada listrik atau saluran telepon di sini. Jalan terdekat yang bisa kamu lalui berjarak 15 km. Karena tidak ada sekolah, orang-orang harus belajar membaca dan menulis di rumah dari orang tua mereka. Sampai sekarang, penduduk desa di sini melanjutkan praktik tradisional mereka, yaitu membangun rumah dengan memahatnya langsung ke batu gunung. Salah satu permata Yunani yang paling indah adalah Monemvasia, sebuah kota kastel yang terletak di tenggara Peloponnesa. Kota ini dirancang agar tidak terlihat dari daratan utama untuk perlindungan tambahan. Kamu hanya bisa melihatnya dari laut, dan untuk mencapainya, kamu harus mengikuti jalur sempit yang menghubungkannya dengan daratan. Dan dari sanalah namanya dibuat, karena artinya adalah satu jalur. Monemvasia dibangun pada abad pertengahan, diukir secara eksklusif di batu gunung. Kini, banyak rumah tua telah diubah menjadi rumah penginapan dan hotel mewah. Bukan cuma arsitekturnya yang menakjubkan dan terpelihara dengan indah, tempat ini juga dikelilingi perairan yang jernih. Kota tanpa jalanan, mari kita singgah ke Giethoorn di Belanda. Kita akan bepergian naik perahu di sini. Kota ini sangat damai. Mungkin karena semua orang di sini bepergian lewat kanal air. Bahkan, surat juga dikirim lewat air. Karena tak ada lalu lintas dan orang-orang jarang bepergian, kota ini benar-benar hening. Begitu heningnya, suara paling keras yang bisa didengar adalah suara bebek yang sesekali terdengar. Tempat berikutnya awalnya dimulai sebagai set film, tapi Hobbiton di Selandia Baru masih ada bahkan setelah pembuatan film The Lord of the Rings dan The Hobbit rampung. Tur ke kota yang menawan ini masih tersedia. Ada sekitar 44 lubang hobbit meski hanya sebagian yang terbuka untuk umum. Desa tebing terpencil, Gasadaler, di Kepulauan Faroe, cuma berpenduduk 11 orang. Tempat ini dikenal akan air terjunnya yang indah yang jatuh langsung ke Samudra Atlantik. Kamu cuma bisa ke sana dengan jalan kaki dan mendaki gunung. Itu pun belum lama ini. Namun, sebuah terowongan telah dibangun baru-baru ini, membuat tempat itu mudah diakses dengan mobil. Musikal Popeye tahun 1980-an punya latar khusus yang dibangun di Malta. Latarnya ini tidak dibongkar setelah syutingnya selesai. Dan desa Popeye kini menjadi rumah bagi beberapa bangunan kayu berwarna indah dan sekelompok aktor. Ada banyak kegiatan seru di sana, seperti menonton pertunjukan teater, naik perahu, mengunjungi museum, atau sekadar menjelajahi desa kreatif ini. Desa tertua dan paling banyak difoto di Austria bernama Hallstatt. Ini adalah permata Eropa yang tersembunyi dengan bangunan tua yang terpelihara indah dan danau garam bawah tanah. Ini juga merupakan rumah bagi museum dengan artefak berusia 7.000 tahun dan tambang garam tertua di dunia. Fort Bertang di Belanda adalah bangunan kecil berbentuk mirip bintang. Bukan cuma kreatif, tempat ini dibangun seperti ini untuk tujuan pertahanan. Ini memberi keuntungan strategis bagi para penjaga benteng karena mereka bisa memandang 360 derajat ke segala arah. Saat ini, konstruksi ini terpelihara dengan sempurna, termasuk bangunan-bangunan tua, jalanan berbatu, kincir angin kayu, dan jembatan-jembatan canggih. Di Maroko, ada desa tanah tradisional yang seluruhnya terbuat dari batu bata.
Kamu bisa menemukannya di lembah dekat pegunungan Atlas, 50 km dari ibu kota Maroko. Pedagang yang mengikuti jalur perdagangan Trans-Sahara melewati kota ini membawa rempah-rempah dan emas. Karena jalur perdagangan menjadi makin kurang populer, banyak dari benteng ini ditinggalkan dan sekarang menjadi peninggalan yang dilestarikan. Ini adalah salah satu tempat terbaik untuk bermain ski di dunia, tapi masih tersembunyi dari khalayak luas. Tak heran jika penduduk setempat menyebutnya sisir rahasia lembah. Terletak di Austria, desa kecil Warp hanya punya beberapa ratus penduduk. Tempat ini bukan cuma desa paling bersalju di bumi, tapi juga punya akses ke salah satu lereng ski terbesar di dunia. Popularitasnya lumayan meningkat pada tahun 2013 saat pembangunan jalan berkecepatan tinggi selesai di dekat sana. Burano di Italia adalah salah satu pulau paling warna-warni di dunia. Karena warnanya yang cerah, daerah ini hampir mirip daerah tropis. Ada banyak perairan hijau zamrud, rumah-rumah indah, dan menara lonceng abad ke-17. Tradisi pembuatan rendanya membawa Leonardo da Vinci ke pulau itu pada tahun 1400-an. Dia membeli sepotong kain di sana, lalu menggunakannya untuk desain kubah Milan yang terkenal. Kalau kamu punya paspor Inggris, kamu pasti akrab dengan kota kecil Bybury yang indah karena pemandangannya ada di tanda pengenalmu itu. Ini adalah salah satu kota paling menawan di Eropa karena terdiri dari bangunan batu yang berdiri di sungai Colne. Foto di paspor Inggris adalah Arlington Row, deretan pondok penenun yang berasal dari abad ke-14. Kota Coober Pedy di Australia sebagiannya berada di bawah tanah. Semua ini dimulai pada tahun 1915 saat deposit opal ditemukan di sana. Sampai saat ini, kota ini masih menjadi tambang opal terbesar di dunia. Orang-orang yang tinggal di sana mengetahui bahwa akan lebih nyaman bagi mereka untuk tetap berada di bawah tanah karena suhu di luar bisa mencapai 50 derajat Celcius. Jadi, permukiman ini sekarang punya toko dan galeri bawah tanah. Coober Pedy juga merupakan rumah bagi hotel bawah tanah bintang 4 pertama di dunia. Untuk mengunjungi lokasi paling terpencil di seluruh dunia ini, kamu harus bersiap untuk perjalanan yang cukup jauh. Jika kamu bepergian dari Amerika Serikat misalnya, rute termudah ke sana adalah penerbangan selama 15 jam ke Cape Town, Afrika Selatan, diikuti dengan naik perahu selama 6 hari. Setelah itu, barulah kamu sampai di Tristan da Cunha. Atau kamu bisa melakukan pelayaran selama sebulan melintasi Samudra Atlantik Selatan. Tinggal pilih aja. Kamu wajib membuat rencana matang, karena hanya ada 9 perjalanan perahu ke pulau itu setiap tahunnya. Pulau itu sendiri hanya sepanjang 11 km, terletak tepat di tengah Samudra Atlantik Selatan. Luasnya cuma 97 km persegi. Pacar Hari dan Tora lagi dinas keluar kota selama akhir pekan. Tapi kedua pasangan itu masih saling berkirim pesan dan foto. Pada hari Minggu, cewek-cewek minta pacar mereka ngirimin foto selfie. Hari ngirim selfie lagi senyum di dapur. Tora ngirim selfie dirinya di kamar mandi. Salah satu cewek itu langsung tahu pacarnya selingkuh. Siapa dan bagaimana cewek itu tahu? Hari yang selingkuh, lihat aja noda lipstik di gelas yang ada di atas meja dapur. Bella dan Tommy adalah pasangan kekasih. Salah satu dari mereka nyewa skuter dari tempat rental dan sekarang dia harus bayar. Pegawai rental itu datang buat nagih Rp230.000. Bella dan Tommy malah memperdebatkan siapa yang harus bayar skuter itu. Bella bilang Tommy yang pakai, jadi dia harus bayar. Tapi Tommy bilang Bella yang pakai dan dia harus bayar. Siapa yang bohong? Bella yang bohong. Perhatikan jejak kaki Bella yang mengarah langsung ke skuter itu. Ada 3 pencuri di sebuah supermarket, satu di bulan Februari, satu di bulan Mei, dan satu di bulan Juli. Untungnya, ketiga pencurian itu terekam kamera CCTV. Manajer toko manggil Detektif Moro buat menyelesaikan kasus itu. Detektif Moro memperhatikan rekamannya dan menyadari satu detail yang membantu dia memecahkan misteri pencurian itu. Perhatikan gambar ini dan coba cari tahu siapa pencurinya.
Di ketiga video, ada wanita hamil. Di video bulan Februari, Bumil itu kayaknya lagi hamil 7 bulan. Tapi di video lainnya, Mei dan Juli, perutnya kelihatan sama persis. Artinya, dia pencurinya. Dia pasti pura-pura hamil selama ini. Dr. Ian menemukan mesin waktu dan kembali ke zaman prasejarah. Perhatikan gambar ini dan temukan Dr. Ian di antara orang-orang dari zaman prasejarah yang lagi beraktivitas. Gampang, dia cowok yang megang senter. Dia pasti bawa senter waktu berangkat menjelajah. Kathy udah telat masuk kelas. Tibanya di kelas, dia nggak sengaja menjatuhkan setumpuk buku pelajaran yang dia bawa. Bunyinya kencang sampai seluruh kelas menatapnya. Saat itu, Kathy menarik perhatian 20 mata. Berapa banyak orang di kelas hari itu? Ada 11 orang. 10 orang punya 2 mata masing-masing kan? Tambahin Kathy, jadilah 11 orang di kelas itu. David seorang polisi, ditelepon malam-malam. Katanya seorang ahli kimia terkenal hilang dari labnya. Setelah meriksa lab itu, David nemu kertas dengan coretan angka. Kertas itu bertuliskan 26, 3, 58, 28, 27, 57, 16. Berdasarkan tulisan itu, David berhasil menemukan saintis itu dan menangkap penculiknya. Apa arti tulisan itu dan bagaimana David bisa memahaminya? Ahli kimia itu pintar. Angka itu merujuk pada unsur di tabel periodik. Jadi, unsur untuk angka 26 adalah Fe, besi. Angka 3 adalah Li, litium, dan 58 adalah Ce, cerium. Dengan begitu, kamu bisa tahu kalau baris pertama artinya Felis, dan angka di baris kedua berarti Nicholas. Setelah tahu nama-namanya, David melacak dan menahan mereka. Helena akhirnya beli gitar baru. Dia pengen langsung nyobain gitar itu, tapi dia harus sekolah. Dia nyimpen gitar itu di dalam kamarnya lalu mengunci pintunya. Sepulangnya dari sekolah pada sore hari, gitar itu hilang. Dia tahu pasti pelakunya salah satu keluarganya, soalnya mereka suka jahili. Jadi, dia menginterogasi mereka. Ibu Helena bilang dia bahkan belum melihat gitar yang Helena beli. Ayahnya bilang dia melihatnya waktu lewat kamar Helena, tapi bersumpah dia nggak melakukan apa-apa. Kakak Helena bilang dia belum ke atas harian, jadi dia juga nggak lihat gitar itu. Helena langsung tahu pelakunya. Kamu bisa nebak? Ayahnya bohong. Dia bilang dia melihat gitarnya saat melewati kamar Helena, tapi itu nggak mungkin. Helena ngunci pintu kamarnya saat pergi. Orang-orang bertopeng merampok sebuah bank. Salah satu perampok itu minta teller ngasih semua uang yang ada di brankas bank. Tapi tiba-tiba, telepon teller bunyi. Telepon itu dari ibunya. Perampok itu nyuruh teller ngangkat teleponnya biar ibunya nggak curiga. Di telepon, teller itu nanya, ada masalah bu? Nanti telepon aku lagi aja kalau ibu butuh bantuan buat masak. Lalu dia menutupnya. 5 menit kemudian, saat perampok itu masih beraksi, polisi tiba di TKP. Kok polisi bisa tahu tentang perampokan itu? Teller itu pintar. Saat bicara lewat telepon dengan ibunya, dia menekan tombol mute waktu mengucapkan beberapa kata. Jadi, ibunya cuma mendengar, ada masalah bu, telepon bantuan. Di pinggiran kota ada sebuah rumah hantu. Sekelompok orang mau uji nyali di sana. Mereka pergi ke sana malam-malam, tapi setibanya di sana, salah satu dari mereka menolak masuk dan nyoba menghentikan yang lain. Tapi mereka cuma ketawa dan ninggalin orang itu. Terdengar suara nyaring dari rumah itu, lalu semuanya hening. Johnny nggak pernah melihat teman-temannya lagi. Kok Johnny bisa tahu ada yang nggak beres sama rumah itu? Johnny jeli banget. Dia melihat ada banyak jejak kaki yang mengarah ke rumah itu, tapi nggak ada jejak luar. Sebuah hotel terkenal punya 7 lantai.
5 orang menginap di lantai 1, 8 orang di lantai 2, 11 orang di lantai 3, dan seterusnya. Di setiap lantai berikutnya ada 3 tamu lebih banyak dari lantai sebelumnya. Tombol panggil lift di lantai mana yang paling sering ditekan? Lantai 1, semua orang yang menginap di lantai lain kecuali lantai 1 harus naik lift buat ke kamar mereka. Di sebuah kota kecil ada 3 guru izin sakit di hari yang sama. Yani bilang dia kecelakaan mobil dan kakinya patah. Sekarang dia susah jalan karena memakai gips. Emma bilang lehernya cedera waktu olahraga, jadi kepalanya nggak bisa menoleh. Lalu Tina bilang dia jatuh dari motor dan lengannya terkilir. Salah satu guru itu bohong. Siapa kira-kira? Yani, dia bilang dia susah jalan karena pakai gips, tapi dia bahkan nggak pakai kruk. Saat terbangun, kamu tiba-tiba terjebak di sebuah ruangan dengan 4 pintu. Kamu dengar ada monster yang mendekat, jadi kamu buru-buru ngecek pintunya. Pintu paling kiri bertuliskan, pilih pintu di kanan untuk kabur. Pintu kedua juga bertuliskan, bukan pintu yang ini. Pintu ketiga bertuliskan, kebebasan ada tepat di kananmu. Dan pintu terakhir bertuliskan, jangan percaya tulisan-tulisannya. Pintu mana yang harus kamu pilih? Tulisan-tulisannya emang agak membingungkan. Kita cek satu-satu. Pintu pertama menyuruhmu milih pintu yang kanan. Pintu kedua bertuliskan bukan pintu yang ini. Berarti pintu kanan yang ditunjuk pintu pertama bukan pintu kedua. Pintu ketiga bertuliskan kebebasan ada tepat di kananmu. Maksudnya jelas kan? Kalimat ini mengarah ke pintu yang ada di kananmu. Berarti jawabannya adalah pintu terakhir. Pintu itu emang nyuruh kamu buat nggak percaya tulisan-tulisan di pintu. Tapi bukan berarti tulisannya salah kan?